Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kelompok-kelompok masyarakat akan mulai bergerak mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Baik yang tua maupun yang muda, semua pasti akan mengalami beradaptasi dengan hal-hal baru. Contohnya saja, orang tua kita yang sedikit demi sedikit sudah mulai ahli menggunakan handphone dan internet, gawai. Nah, hal itu adalah bentuk dari perubahan sosial. Menurut definisinya, perubahan sosial adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, struktur yang dimaksud ini mencakup pola pikir, sikap, nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Perubahan sosial yang dapat mempengaruhi pembangunan bisa dilihat dari perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial lambat, evolusi. Perubahan evolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku Anak Dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak perubahan sosial yang ada. Tetapi perlahan mereka mulai mengetahui ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan yang meneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Perubahan sosial cepat, revolusi. Sementara itu, revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Pada masa revolusi 1.0, manusia berada di era berburu atau baru mengenal tulisan. Pada masa revolusi 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Lalu, pada masa revolusi 3.0 sudah memasuki era industri maju, ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari. Selain itu, muncullah masa revolusi 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet, serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika masa revolusi 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi internet, maka masa revolusi 5.0 adalah era di mana manusia teknologi adalah sebagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Maraknya perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah belum bisa mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Jika dilihat dari realita atau fenomena yang terjadi, kegiatan pembangunan yang justru sebaliknya. Jumlah kemiskinan semakin meningkat. Pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab adanya ketidakmerataan dan kegagalan pembangunan yang menimbulkan kemiskinan. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan guna mengatasi fenomena kemiskinan. Namun, hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan. Contohnya, pembangunan jalan tol. Di satu sisi, pembangunan tersebut sangat mempermudah sekelompok masyarakat, salah satunya kelompok masyarakat menengah ke atas, dalam melakukan perjalanan. Namun, di sisi lain, sekelompok masyarakat yang menengah ke bawah akan merasakan keresahan karena hilangnya mata pencaharian yang biasa dilakukan di sekitar jalan. Hal ini menimbulkan pernyataan ketidaksetaraan pembangunan sosial terhadap masyarakat, sehingga menambah masyarakat pengangguran. Perkembangan zaman yang semakin maju dapat menuntut manusia untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan. Sadar atau tidak sadar, manusia sebagai makhluk monodualisme akan mengalami perbedaan keadaan sosial dari waktu sebelumnya ke waktu sekarang ataupun masa depan. Perbedaan keadaan itu yang menyebabkan adanya perubahan sosial. Perubahan tatanan masyarakat yang secara sadar atau tidak, cepat atau lambat, dapat berlangsung sendirinya maupun disengaja. Tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung sekaligus penghambatnya. Positifnya, sekelompok masyarakat bisa menikmati kemudahan dalam segala akses. Contohnya, memudahkan pada saat perjalanan atau pada setiap istirahat kerja, seseorang bisa dengan mudahnya makan siang ke luar kota. Memudahkan saat berbelanja dari berbagai kebutuhan, fashion, dan lain-lain di mal bergengsi.
Negatifnya, ketika sekelompok masyarakat menengah ke bawah akan merasakan efek dari pembangunan tersebut. Salah satunya, kemacetan di jalan karena banyaknya plat mobil asing dan berkurangnya konsumen di berbagai pasar tradisional sehingga para pedagang merasa kehilangan pembeli.